Neng, lo berapa banyak nih duit hari ini lo? Lumayan bang. Ini kan ikut abang kerja daripada capek-capek lo ngamen. Tapi kerja apaan ya bang? Udah duitnya lebih banyak dari segitu. Tapi kerjaan apaan bang? Ya, lu udah tahu duitnya lebih banyak dari segitu. Mau? Gimana ya? Udah yuk. Iya udah deh bang. Yuk. Bang, saya Udah nggak kamu mau. ikut abang. Bang, saya nggak mau. Bang, Udah kamu ikut aja. iya apaan sih? Kamu mau kerja Bang, kan? tapi katanya mau kerja. Ya udah, kamu tahu nanti kerja aja udah. Tapi nggak mau bang, saya bang. Aduh, bang, tolong jangan. Diam. Tolong. Oleh siapa boleh tahu? Preman nih terpilih. Ya Allah, ya Rabbi. Bercerita nggak sama ibunya? Ibu Lina nggak cerita? Sama lapor polisi atau siapa pun Enggak nggak? kan saya sendiri, saya nggak punya siapa-siapa. Ya Allah. Saya takut mau ngomong sama mama takut. Ya, saat ini kita prihatin ya. Betul, sangat Lina, prihatin. Ya, yang menimpa Ibu Lina. Ini gimana Pak Ustadz ya? Harusnya anak dalam bimbingan orang tua. Seberapa berat sih dosanya orang tua membiarkan anak seperti ini? Ya tentu dosa besar, tentu dosa besar. Salah satu di antara dosa-dosa yang Allah benci dilakukan hambanya itu adalah ketika suami tidak bertanggung jawab pada istri. Ketika ayah tidak bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kan Nabi mengatakan begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah dimintai pertanggungjawaban. Ini secara umum. Dan suami adalah pemimpin atas rumah tangganya pada istri dan pada anaknya. Dan istri juga sama, ketika suami sedang pergi, maka istri adalah pemimpin yang diminta pertanggungjawaban atas apa? Mali zauji, harta benda suaminya ketika dia ditinggal. Lah, ini dalam hal ini kan tidak pada istri tapi pada suami. Jadi ketika diminta pertanggungjawaban apa? Pertanggungjawaban nanti di akhirat di hadapan Allah sangat berat sekali. Jadi ayah hendak dari yang telah menelantarkan, karena dampaknya kan bisa kita rasakan, Mas Ari. Jadi ketika orang tua suami yang keras kepada istrinya, kemudian istrinya tidak nyaman di rumah tangga, anaknya tidak nyaman kepada melihat bapaknya di rumah, maka akhirnya apa? Lari lah. Tadi kan di jalan tadi itu. Ketika di jalanan, ya sudah, ini kan area lingkungan yang liar sekali ini. Dan ya di situ aneka macam. Ada orang yang berakhlak, ada orang yang tidak berakhlak. Ketika bertemu dengan orang yang tidak berakhlak, yang terjadi kayak tadi itu. Sampai kemudian diperkosa. Dan ini para pemirsa, ini menjadi pelajaran berharga kepada kita semuanya. Para suami, para kita kaum laki-laki ini perlu juga harus memikirkan anak-anak ketika berlaku kasar pada keluarga. Berpikir kalau anak tidak kerasan di rumah kemudian keluar, apa yang terjadi? Pikirkanlah bahwa lingkungan yang di luar ini sangat berbahaya, apalagi anak belum dewasa dan ini yang kejadian ada ketakutan. Ini kan karena itulah agama memberikan tuntunan dan warning pada kita semuanya. Ibu Lina, berapa lama menahan tidak kasih tahu ke ibu kalau sudah diperkosa sama orang? Sampai sekarang sih Sampai sekarang belum ngomong sama ibu. belum ngomong. Saya kayak merasa hina. Saya malu sama mama. Sampai saya stres. Saya juga jadi wanita malam. Boleh tahu kenapa Ibu Lina? Karena stres itu ya ada. Kenapa yang bisa bikin Bu Lina tetap merelakan diri, menjual diri? Saya cuma merasa kotor aja. Kayaknya nggak ada jalan keluar yang lain. Pak Ustadz, ketika di persimpangan jalan seperti itu Pak Ustadz, Iya. harusnya apa yang dilakukan orang nih? Kalau Ibu Lina kan mengambil jalan pintas seperti itu, biar tidak terulang, apa yang harus dilakukan? Kan gini Mas Farid, karena tadi kan inilah saya kira usia rentan. Kan usia SMP, usia SMA awal ini adalah usia yang rentan. Karena itulah tanggung jawab orang tua memperhatikan, tanggung jawab guru juga di lingkungan sekolah. Jadi ketika tadi itu keluar dari zona keluarga, zona sekolah, masuk dalam zona jalanan tadi, akibatnya tadi itu jauh dari tuntunan agama, jauh dari tuntunan pendidikan masyarakat. Akibatnya apa? Ketemulah dengan orang yang tidak baik. Maka kemudian akhirnya terseretlah
mohon maaf, pada dunia hitam kalau kita sebut seperti itu, pada dunia yang penuh penuh risiko kesehatan, risiko agama kan itu karena dosa besar tadi itu. Akhirnya apa? Mohon maaf, kemudian Mbak Lina akhirnya terjerembablah jatuh dalam lorong berlumpur ini. Nah, caranya apa, Mas Farid? Caranya adalah ketika sekarang Mbak Lina datang kemarin kan ada keinsafan diri. Caranya apa? Membuka lembaran baru dengan cara apa? Menutup yang lama, membuka pintu taubat. Bertobat kepada Allah, memohon ampun atas peristiwa-peristiwa hitam masa lalu yang sudah dijaluinya. Bertobat dengan sungguh-sungguh, tidak mengulanginya dan mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Insya Allah, Allah akan menerima taubat kita. Karena Al-Quran akan menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, ketika Anda sedang tersesat, masuk dalam lorong gelap, masuk dalam lumpur yang penuh dengan dosa, maka bertobatlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat, maka niscaya insya Allah Allah akan menerima taubat kita. Mbak Lina, saya mau tanya, masih melakukan seperti itu untuk mencari uangnya? Enggak. Sudah tidak? Sudah. Soalnya waktu itu saya sempat kena penyakit kelamin. Jadi saya memutuskan untuk berhenti. Tapi di saat itu juga saya ketemu sama seseorang yang menyembuhkan saya sampai sembuh. Dan saya menikah sama dia. Menikah sama orang itu? Menikah sama orang. Orang itu tahu tapi berarti ya background Ibu Lina sebelumnya ya? Iya, dia tahu. Dia tahu. Iya. Alhamdulillah nih Pak Ustadz, Allah masih menyelamatkan Ibu Lina dari ditegur melalui penyakit yang ia terima. Jadi kan gini Mas Farid, kadang-kadang Allah memberikan ujian kita berupa nikmat, itu juga ujian. Kita bisa bersyukur apa tidak. Kadang Allah kemudian orang yang jatuh dalam lembah dosa itu Allah kirim melalui apa? Musibahnya apa? Mungkin penyakit. Dengan cara apa? Supaya orang merefleksikan diri, supaya apa? Kembali pada jalan yang lurus lah. Kita bersyukur Mbak Lina tadi itu ketika diberikan ujian tadi kemudian akhirnya kemudian kembali pada jalan yang baik tadi. Ini bagian dari cara Allah kasih sayang pada hambanya dengan ditegur supaya mau kembali pada jalan kebaikan. Ini orang tua Bu Lina sama orang tua yang meminang Bu Lina merestui pernikahan? Enggak. Mengapa orang tua dia yang tidak merestui? Orang tua mama saya. Apa alasannya Mbak Lina? Enggak, soalnya kan mama maunya tuh saya cari uang gitu, buat keluarga, jangan dikerjain. Tapi mama nggak tahu kalau saya sakit. Iya. Mama nggak tahu. Pak Ustadz, ini kondisinya seperti apa nih Pak Ustadz? Menikah tapi tanpa restu orang tua. Iya, jadi begini Mas Farid. Memang sebaiknya menikah itu dalam restu. Karena pernikahan itu kan menggabungkan tidak hanya dua jiwa yang berbeda jenis, tapi menggabungkan dua keluarga besar gitu loh. Keluarganya Mbak Lina, keluarganya dari pihak laki-laki. Yang kedua, kenapa restu menjadi penting? Karena pernikahan ini kan ada awal mengikuti sunnah Nabi, dengan harapkan ridho, restu orang tuanya akan melancarkan keberkahan dalam berumah tangga kita. Makanya saya ketika murid saya masuk, saya selalu konsultasi itu saya selalu sebisa mungkin jangan sampai tidak mendapatkan restu. Sekarang mungkin kalau mungkin belum, tapi nanti coba itu adalah bagian dalam rangka untuk itu. Tapi kan ada satu hal Mas Farid tadi itu kan ada yang dirahasiakan kan gitu. Inilah saya kira pentingnya kita bercerita kepada orang tua. Tapi saya bisa memahami kan masa lalu yang tadi kan nggak mungkin diceritakan pada ibunya dan ibunya juga nggak mengerti kan begitu kan. Ini juga pentingnya orang tua itu memiliki kelapangan jiwa besar untuk mau tahu keadaan anaknya. Ketika keadaannya anaknya jatuh dalam lumpur ya ditarik dia supaya tidak dalam lumpur kubangan, tarik ke dalam jalan yang baik gitu loh. Nah ini kan sayangnya memang Mbak Lina tadi tidak bercerita pada orang tuanya sehingga orang tuanya kan tidak tahu akhirnya melarang pernikahan. Tapi ketika tahu mungkin akan berbeda kali Mbak Lina. Ketika sudah tahu mungkin akan berbeda. Tapi karena sudah terjadi tadi, jadi kan begini Mas Farid, kalau ada misalkan dengan terpaksa orang itu menikah karena kasus accident seperti tadi itu, kemudian tidak mendapatkan restu, tapi bisa disahkan namanya nikah melalui wali hakim. Jadi mengapa wali hakim itu terjadi? Karena orang tuanya tidak mau menikahkan dengan alasan-alasan yang mungkin tadi, tapi secara agama ini dibolehkan, maka
biasanya hakim akan mengambil alih kemudian menikahkan. Tapi ini kondisi yang memang darurat. Tapi ketika masih ada izin orang tua, ya sebaiknya agama memberikan tuntunan harus ada restu dari orang tua. Nah, tapi karena terjadi tadi nikahnya yang dia melalui hakim tadi itu tetap sah dalam pandangan agama. Lalu bagaimana kehidupan rumah tangga Ibu Lina dengan suami? Saya pikirkan saya bakal bahagia ya sama suami, maksudnya dia Udah baik, menyembuhkan segala macam ya. tapi ternyata dia KDRT juga, suka mukul juga sama saya sama anak juga. Udah punya anak? Udah punya. Waktu hamil anak 1, 2, 3 tuh tetap saya hamil dipukuli sama dia. Mas, aku minta uang dong mas. Aku mau ke bidan. Gua nggak ada uang. Lu pakai aja uang belanja kemarin. Tapi itu mas pegang uang. Uang belanja udah nggak ada mas. Udah 2 hari mas nggak ngasih aku uang belanja. Denger ya, gua bilang gua nggak punya uang. Lu tuh cuma kerjaannya minta uang aja lo. Tapi mas, bayi ini butuh vitamin. Kasihan anak kita. Ya udah, nggak usah ke bidan aja kalau begitu. Astagfirullahaladzim mas. Tapi buat beli ini itu mas bisa. Sedangkan buat makan mas selalu bilang nggak ada. Jangan coba-coba ceramain gua ya. Lu tuh siapa? Lu cuma wanita. Masih untung lu gua nikahin. Sakit mas.